panas, jangan cemas. Sofa panas, jangan lemas. Oh, sofa panas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan Sofa Panas, podcast persembahan dari KSP, Krakatau Sarana Properti. Supaya Anda tahu, dulu waktu saya belum pernah ke Cilegon, saya taunya Cilegon itu pabrik besi baja. Artinya di kepala saya itu panas, gersang dan segala macam. Tapi setelah saya kemari, waduh, saya betah di sini. Dan Krakatau Steel Group diversifikasi usahanya luar biasa. Macam-macam, ada hotel, ada perumahan, ada restoran dan sebagainya. Nah, ini akan kita kupas sebuah dalam Sofa Panas. Bersama saya ada my brother. Chef Haryo Prabu. How are you? I'm good. I'm very good. Always good ya? Always Hopefully good. yes. Apalagi sama Mas Ari. Oke, Mas Aryo, tamu kita Siapa nih? direktur utama loh. Kita tanya-tanya dong. Direktur utama apa dulu? Apa dulu? KSI. Apa tuh? Krakatau Sarana Infrastruktur. Bingung kan? Infrastruktur. Jadi infrastruktur itu kalau saya lihat sih sebenarnya tata kota gitu. Tata kota atau infrastruktur, kita tanya langsung. Tahu saya begitu. Tapi kalau kita mau tahu lebih jauh ya kita ngobrol langsung. Tanya langsung. Apa nih manggilnya Mas Bro? Bung Aryo. Bung Ari, Chef Aryo. Sorry. Manggilnya apa nih Pak? Vidi. Nama lengkapnya Pak Agus Nizar. Agus Nizar Fidiansyah, saya biasa dipanggil Vidi. Pak Vidi ya. Di kantor karyawan semua manggilnya Pak Vidi. Semua manggil Vidi. Kadang-kadang saya ada yang manggil Agus Nizar nggak nengok saya. Vidi, Visi. Ya. Ada bakat sombong juga ya. Oke, Mas Bro, Ya. lagi nggak sibuk ya ini hari ya? Kalau untuk Sofa Panas selalu kita siapkan slot Itu lah. mantap. Tapi ingat Pak, bisa kepanasan ntar di sini. Makanya warnanya biru. Saya tuh agak-agak melihat keselarasan dari ceritanya Bung Ari tadi. Krakatau Steel itu seperti sofa panas, kontradiktif. Kayaknya panas begitu saya duduk di sini juga nggak ingin buru-buru pergi juga. Bener tuh, Bos. Sama, saya dulu juga malas karena panas gersang. Begitu kemarin gak mau pulang-pulang. Hotelnya bos, enak banget. Hotelnya asik. Makanannya kulinernya juga asik. Waduh, suruh-suruhan luar biasa. itu makanannya aku sudah kurasi satu persatu ya. Sampai gemuk nih. Karena memang Bukan dari dulu gemuknya. baru. Oke. Mas Aryo silakan. Apa yang kita mau kupas awal nih? Oke. Dengan Pak Dirut nih. Sederhana Pak. Arti infrastruktur bagi KSI itu apa Pak? Tadi sebetulnya sudah hampir benar ya. Hampir. Jadi industri dimanapun selalu butuh dukungan selalu membutuhkan dukungan infrastruktur supaya dia bisa berjalan dan berkembang. Dan di Krakatau Steel ini sudah diberkahi nih sejak 40 tahun yang lalu. Para pendahulu kita tuh visinya sudah sangat jauh. Kita punya pelabuhan yang dalam. Kita punya pengolahan air yang cukup besar, 3.000 liter per detik. Ada juga industrial estate yang sekarang ini dikelola oleh KSP beserta seluruh fitur-fiturnya. Ada lapangan golf, ada hotel, ada restoran dan lain sebagainya. Itu rencana sudah dari 40 tahun yang lalu? Dari 40 tahun yang lalu para Rencana pendahulu kita itu golf, sudah berpikir. kemudian semua Iya. masuk sudah ya? Karena Cilegon itu kan ujung barat Pulau Jawa ya. Pada saat itu walaupun... Tapi tunggu. Ini maaf Mas Bro. Sebelum kejauhan nih. Saya takut nanti begitu nonton ada yang nanya nih. Iya. PT KSI, Krakatau Sarana Infrastruktur adalah subholding Iya, dari betul. Krakatau Steel ya. Jadi Krakatau Steel itu punya subholding. Nah, Jadi subholding itu perusahaan, apa? Subholding anak itu? perusahaan lah. Anak perusahaan yang juga punya anak-anak perusahaan di bawahnya. Ada cucu-cucu perusahaan, mengelola Kalau cucu-cucu anak punya perusahaan ibu. dari. Ibunya itu Krakatau Steel. Betul. Anak perusahaannya KSI salah satunya, betul. Betul. Ya. Oke. Nah, KSI punya anak-anak lagi. Ada Punya anak atau cucu lagi? Cucunya Krakatau Steel, anaknya KSI. Oke. Oh gitu. Termasuk KSP. Anaknya KSI itu ada 6, salah satunya KSP. Salah satunya KSP. Saya Yang baru lainnya tuh paham ada tuh. air KTI, ada pelabuhan KBS, ada listrik KDL, ada juga jasa industri KJI, ada juga IT Krakatau IT. Satu lagi KSP tadi, Krakatau Sarana Properti. Nah, ini banyak orang nggak tahu tuh. Jadi diversifikasi luar enamnya biasa ini udah. sebetulnya mencerminkan kebutuhan infrastruktur dari industri yang ada di Cilegon ini.
Oh, jadi tadi yang diceritakan tadi adalah bentuk keseluruhan adalah infrastruktur, Betul, pencakup betul. air, Air, kemudian pelabuhan, properti, pelabuhan properti, listrik dan ya, lain-lain. betul. Oh gitu ceritanya. Jadi selama ini saya pikir Krakatau Steel itu pabrik besi. Kalau kita ke toko besi, Krakatau Steel di pabriknya. Jadi Ternyata kalau luas. Kalau Iya, Sevario tadi bilang KSP itu banyak keunggulannya, itu merupakan pujian ke KSI juga. Oke. Karena beliau kan induknya. Ya. Oh induknya. Induknya KSP. Iya, iya, iya. Salah satunya KSP kan. Iya. Yoi. Kan ada lagi air dan sebagainya. Iya. Cuman di atasnya ada bos lagi. KS. KS. Yang kita belum ketemu nih bosnya. Ini baru second boss. Second boss. Oke Pak, lanjut Pak. Ya. Apalagi nih? Tadi mengenai perkembangan dari KSI sampai hari ini. Tadi tahun berapa sih? Mulai 50 ya? Jadi KSI itu sebagai KIEK, dulu sebagai perusahaan awalnya itu lahir 16 Juni 1982. Jadi sudah 40 tahun sampai saat Kiek ini apa Pak? Diingatkan lagi? KIEK itu Krakatau Industrial Estate Cilegon. Iya. Jadi sekarang itu industrial estate yang dikelola oleh PT KSP. Oh, Jadi industrial gitu. estate itu kan cita-citanya banyak nih. Sekarang baru ada di Cilegon. Mudah-mudahan nanti ada di Subang, ada di Batang, ada di mana di luar Jawa. Nah, semua kawasan-kawasan industri ini nanti mudah-mudahan yang mengelola adalah KSP. Sekarang baru ada Krakatau Industrial Estate Cilegon yang dikelola oleh KSP. Jadi jagoan dong, Yoi. ya kan? Tapi ngomong-ngomong Pak, ini kan sudah menjadikan sebuah struktur organisasi besar nih. Ya, Siapa sih think tanknya? ya think tanknya tentu Siapa saja yang mikir Krakatau gitu loh? Steel ya. Krakatau Steel memang di bawah tim manajemen yang baru ini memang punya terobosan-terobosan. Jadi kayak Krakatau Steel ini seperti layaknya perusahaan pasti punyalah masalah pasang surut. Ya. Kita punya kewajiban yang cukup besar. Cara penyelesaiannya gimana? Terfikirlah sebetulnya kekayaan Krakatau Steel itu banyak ya tadi itu punya pelabuhan, punya listrik, punya pengolahan air, punya KSP. Kalau itu digabungkan menjadi satu kesatuan yang besar, maka bargaining position, pengembangan bisnis dan lain sebagainya lebih memudahkan untuk kalau istilah teknisnya itu unlocking value. Jadi nilainya itu kita unlock. Selama ini value-nya ada tapi masih terkunci. Nah, sekarang value-nya itu kita buka, kita satukan menjadi KSI. Nah, inilah yang menjadi salah satu faktor utama dalam transformasi Krakatau Steel. Transformasi. Tapi tadi Mas Bro bilang apa namanya? Kalau KSI, gini pertanyaannya, KSI itu ada baru aja kan? KSI sebagai holding ada baru saja. Baru saja. Nah masa lalunya, menurut catatan yang saya terima nih masa lalunya, terobosan yang dilakukan oleh manajemen baru dalam rangka mengcover kerugian-kerugian masa lalu. Apa betul? Mungkin lebih tepatnya tuh kewajiban-kewajiban yang masih harus Itu kalau soal diselesaikan bahasa oleh susah Krakatau kita nih. Steel. Nah, kewajiban-kewajiban itu kan memang harus diselesaikan dengan berbagai cara. Ya salah satunya tadi memvaluekan KSI ini. Jadi diversifikasi ini sudah baru aja ya? Diversifikasinya sudah lama. Sudah lama, tapi Jadi nggak jalan. perusahaan air tadi sudah ada sudah lama, perusahaan listrik sudah ada sejak lama, perusahaan pelabuhan sudah ada sejak lama, perusahaan industrial estate sudah lama. Nah, kalau mereka digabungkan ini menjadi sebuah kekuatan besar dan rasa-rasanya sebagai perusahaan industrial estate dan infrastruktur di Indonesia ini nggak banyak bandingannya yang seperti Krakatau KSI ya? ini. Nah itu gagasan untuk mempersatukan tuh tahun berapa Pak? Baru tahun kemarin. Berarti baru kan? Baru tahun kemarin. Jadi yang tadi Bapak utarakan ya? Betul. Bahwa ini tanggal manajemen 2 baru Juli, ya? tepatnya tanggal 2 Juli 2021 itu baru terbentuk KSI. Bagaimana cara mempersatukan departemen-departemen ini? Air, kemudian properti, listrik bisa menjadi satu. Ini sinergi ini gimana? Pasti ada triknya. Kata kuncinya, mereka itu walaupun berbeda-beda bidangnya, tetapi sesungguhnya secara genetik mereka itu adalah infrastruktur. Oh gitu. Jadi begitu disatukan, ya udah agak seirama lah jalan. Oh gitu ya? Iya. Nggak ada pro kontra? Nggak ada. Nggak ada kursi panas. 1 tahun belakangan ini kita memang menata organisasi yang nggak cocok-cocok dikeluarin, yang agak mirip-mirip dimasukin. Ya sekarang lah end state-nya seperti yang ada saat sekarang ini. Nah KSI sendiri itu membawa sumber daya manusia berapa banyak Pak? KSI. Dengan cucu-cucu tadi itu semua? KS atau Kira-kira. KSI? KSI dan cucu-cucunya ini. Kalau semua. KSI itu saya pikir ya rata-rata setiap perusahaan itu 200 lah ya. Jadi kalau ada 6 perusahaan itu 1.200 lah. 1.200 ya? 1.200 Banyak juga orang. ya?
Nah, waktu COVID kemarin ada pengaruh. Ini 2 tahun loh COVID-nya Pak. Alhamdulillah ya, kita sih sebetulnya waktu masuk masa COVID itu mengantisipasi juga beberapa hal ya. Tapi ternyata rupanya disitulah kelebihan infrastruktur. Pada saat COVID itu kebutuhan air nggak kurang, kebutuhan listrik juga tidak berkurang, pelabuhan tetap. Jadi kinerjanya di masa COVID itu malah meningkat malah di Itu ya. infrastruktur. Nggak ada PHK ya? Alhamdulillah nggak ada. Kalau Hebat kondisi juga ya. Pak, kondisi tadi infrastruktur ya, kondisi sekarang nih, jujur saja kita pengen dengar nih masyarakat seperti apa sih yang Bapak bawahi ini? Apa sudah puas atau stagnan atau harus lebih lagi? Kalau manusia kan nggak Nah, ada puasnya ya. itu pertanyaan klise Mas Bro. Manusia mana ada puasnya? Gila dia. Tapi Tapi kita tanya langsung sama ahlinya. Tapi bukan cuma manusia, tuntutan dari pemegang sahamnya juga begitu. Nggak boleh berhenti di satu titik. Kalau udah dapat kinerja yang bagus ya harus lebih bagus lagi gitu, dan selalu seperti itu. Apalagi dewa-dewanya ya. Dewa-dewa. Dewa-dewanya pasti segini aja nih, lagi do tambah lagi, gak begitu Bos. Iya kan? Kayak orang makan. Anda kan Iya. makanan mau tambah enak nih, cari yang lain dong. Iya kan? Ya prinsipnya kalau sebagai perusahaan tuh kita selalu ingin berkembang lah ya untuk kebaikan pemegang saham, masyarakat dan juga negara Indonesia. Apa sih jangka pendeknya Pak? Jangka pendeknya tujuan dari infrastruktur ini? Infrastruktur. Ya. Krakatau infrastruktur Katakan tadi. 5 tahun ke depan deh, goalnya apa? Oh, kalau 5 tahun ke depan itu udah jelas kalau dari sisi pemegang saham itu tingkatkan profitnya. Tingkatkan profit ya? Tingkatkan profitnya. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan? Sama. Dan nggak main-main. Kalau sekarang profitnya sudah bagus, 5 tahun ke depan itu diminta naik 2 kali lipat. Ya begitulah supaya ada adrenalina juga. Iya benar Pak ya. Jadi penuh dengan challenging ya. Challenge, betul. Kemudian apa yang Bapak lakukan infrastruktur ini menyambut 4.0 ini Pak? Digitalisasi ini Pak. Nah, Kalau itu sih memang sudah mau nggak mau ya, kita Harus ngikut lah ya. harus ngikut hubungan dengan konsumen, manajemen konsumen. Kalau internal bisnis sih saya pikir digitalisasi itu sudah berlangsung beberapa tahun sebelumnya. Sekarang justru digitalisasinya harus sudah kita expand, kita kembangkan sampai menyentuh langsung ke konsumen dan partner. Luar biasa ya. seru ya, padat ya Krakatau pertanyaannya. sarana infrastruktur. Waduh, Pak, begini, biasanya kalau baru ini kan baru, Baru. ya kan? Baru dalam arti kata perubahan nama dulunya udah ada atau memang semuanya baru gitu? Dulunya sudah ada bagian-bagiannya. Yang baru itu kita bersatu dalam sebuah organisasi. Oke, unit itu baru ya? Iya. Masa nggak ada kesulitan Pak di situ? Ya kesulitan pasti ada lah. Ya, Kata-kata yang kesulitan prinsip pasti ya? ada. Yang pertama itu kan konsolidasi organisasi dan manajemen. Iya. Bahwa yang tadinya berjalan sendiri-sendiri, kita sekarang jalan bareng-bareng nih, gitu kan. Nah itu sinkronisasi. Itu ya harus kita tata lah ya. Bagi Mas Bro ini satu terobosan atau memang idealnya memang harus begini gitu? Ini tuh terobosan yang saking bagusnya, setiap orang yang diceritakan selalu komentarnya, kenapa nggak dari dulu kayak gini? Saking Gitu ya? bagus. Iya, saking bagusnya. Ya mungkin kalau dari dulu kita udah kenal Cilegon, kita nggak kenal tahu Cilegon debu mulu panas, gimana? Tadi Bapak nyinggung soal profit ini, aduh saya baca di data nih KSI berani menjanjikan profit kepada Krakatau Steel Group. Beneran nggak sih gitu? Beneran nggak sih? Tahun 2021 sudah terbukti. Jadi EBITDA itu ya profit sebelum pajak, kemudian lain-lain itu mencapai 80 juta dolar. 80 juta dolar. Dari tahun 2022 itu direncanakan 100 juta dolar. 1,4 triliun. Itu yang memang kita janjikan. Tercapai atau enggak? Sampai bulan Mei sih sekarang sudah tercapai. Ya mudah-mudahan kalau nggak ada hal-hal drastis yang terjadi, insya Allah akan kita capai itu 100 juta dolar. Itu yang Wah kita hebat janjikan loh. di tahun 2020. Padahal ada COVID 2 tahun. Iya. Kayaknya nggak ada pengaruh ya. Ya tadi itu, jenis bisnisnya kebetulan infrastruktur yang betul-betul dibutuhkan oleh industri. Nah, sumbangsi untuk negara ini yang netizen pengen tahu Pak. Sumbangsi untuk negara sejauh ini Krakatau Steel bagaimana sih? Kalau
Kalau KSI kan 100% anaknya Krakatau Steel. Krakatau Steel itu BUMN, pemiliknya 80% negara. Jadi kalau KSI itu performanya atau kinerjanya bagus, disumbangkan ke Krakatau Steel, secara tidak langsung juga 80%-nya untuk negara. Jadi benar ini 80% ya? Betul. Ya sudah, kita sudah tanya kepada sumbernya langsung. 80% untuk negara. Maksud lo apa nih? Pemegang sahamnya Krakatau Steel kan 80% negara. Iya. Jadi kalau Krakatau Steel-nya hartanya semakin banyak, artinya harta negara juga semakin tinggi, gitu kan. Jadi kalau masa lalu terngiang-ngiang di saya, Bro Haryo juga, tahunya nih Krakatau rugi itu bohong ya? Yang kita baca di media deh, gitu. Memang 8 tahun saya ingat ya, sebelum 2 tahun belakang. Dan ini sekaligus klarifikasi Pak. Iya memang betul lah, tidak mencetak. Apa benar tuh istilah rugi? Karena tadi Bapak bilang kewajiban, ya kan? Pakai istilah kewajiban lah. Iya memang ini istilah teknis lah, ada 2 hal. Kadang-kadang memang tidak selalu. Jadi kalau misalnya yang gampang aja lah, Krakatau Steel sekarang katanya untung, tapi kok masih harus membayar kewajiban? Ya memang 2 hal yang berbeda. Secara operasional kita untung, tetapi masih ada kewajiban yang harus kita bayar. Teknis lah itu ya. Teknis. Ya kan? Jadi kalau saya ketemu teman-teman nih, habis ketemu Bapak, ketemu teman-teman saya, ngapain lo di Cilegon? Itu rugi. Siapa yang bilang itu perusahaan udah untung? Boleh Sudah untung, betul. Bos. Sudah Kasih tahu tuh teman-teman, untung kita. Ya makanya dibuat podcast Sofa Panas ini supaya bisa ngejelasin ke publik. Itu dia. Ya, dengerin nih, Krakatau udah untung, rugi mulu loh. Inside looking out, outside looking in. Pak, supaya jangan tegang kita minum dulu Pak. Oke, thank you. Ini sofa dingin, bukan panas. Jadi, Mbak mau minum nggak Mbak? Nggak ya, aduh. Sibuk amat sih Mbak juga. Oke Pak, kita lanjut Pak. Ya. Saya baca data ini, master plan kota Cilegon juga tersangkut ya? Bukan master plan kota Cilegon. Jadi KS itu di sini tuh punya lahan di Cilegon itu 3.200 hektar. Jadi apa yang dilakukan di tanah 3.200 hektar ini pastilah mempengaruhi juga wajah Cilegon pada ujungnya. Setuju Pak. Gitu. Nah, kita itu kita punya wilayah perumahan itu sebesar 270 hektar yang selama ini cuma dipakai untuk rumah dinas, termasuk lapangan golf. Kita akhirnya berpikir kalau 270 hektar ini cuma dipakai perumahan dinas, terlalu gede gitu kan ya. Rumah-rumah KS zaman dulu tuh ada yang 1.500 meter, ada yang 2.000 itu meter. kan gaya-gaya zaman dulu kan. Iya. Kalau karyawan-karyawan BUMN sekarang kan cukup rumah-rumah yang kompak aja udah cukup, yang penting Minimalis lah rapi, ya. nyaman dan lain sebagainya. Nah, aspirasi itu kita wujudkan dalam master plan yang kita buat namanya Krakatau Urban Valley. Krakatau Urban Valley. Urban Valley, Ya, oke. nanti juga yang akan melaksanakan KSP juga. Jadi wilayah 270 hektar ini nanti akan menjadi daerah residensial dan komersial yang sudah kita buatkan master plan-nya bersama Surbana Jurong Singapura. Oh ada kerjasama? Bikin master plan-nya saja. Hanya master plan-nya. Konsultan jadi ya? Ya. Nah waktu ini kita videonya sudah jadi, animasinya sudah jadi, kita paparkan ke pemerintah kota Cilegon. Wah mereka sangat senang juga, artinya wajah Cilegon bisa berubah dengan adanya Krakatau Urban Valley ini. Nah, kalau kaitannya sama menuju smart city tuh? Ya, Krakatau Urban Valley itu nanti kita rencanakan sebagai Green and Smart City lah. Green and Smart City. Karena dari 270 hektar itu koefisien yang kita bangun itu cuma 51%-nya, sisanya buat daerah hijau, wilayah terbuka dan lain sebagainya. Buat public facilities gitu ya? Betul, buat public facility. Jadi tadi Krakatau Urban Valley. Nah, bicara soal Krakatau Urban Valley ini, apakah ini bisa sustain Pak? Mungkin bisa jadi pemerintahnya berganti rezim, kemudian berubah lagi gitu. Apa ini akan menjadi sustain jangka panjang? Siapapun presidennya nanti. Kan pemerintah boleh berganti, pengurus perusahaan juga boleh berganti. Tapi yang kita lakukan kan pertukaran gagasan.
Selama gagasannya baik, yang diterima akal sehat, ya pasti siapapun yang menjabat ya menerima itu juga gitu. Tapi enggak loh Pak, tapi mesti hati-hati juga Pak ya. Oh iya, Ya hati-hati kan, ya. karena ini Indonesia ini paling gile nih. Terus terang paling gile aja. Sofa Ganti panas. orang, ganti lagi. Iya. Ganti presiden, mikir lagi nih siapa yang nerusin nih kerjaannya Jokowi kayak gitu-gitu kan. Iya. Makanya Masuk ada podcast ini kan sofa panas. Di Krakatau juga gitu Pak. Kalau ganti orang-orang yang kompeten sekarang yang udah bisa ngerubah wajah seperti yang Bapak utarakan, tahu-tahu jadi jerawatan ganti orang baru. Kira-kira gitu gimana? Ya nggak apa-apa, yang penting apa namanya itu transfer gagasannya ke generasi berikutnya Tapi terjadi. sayang Pak kalau nggak tongkat estafetnya nggak. Iya, estafetnya yang penting. Kan gagasan itu harus memang terus ditransfer ya ke generasi berikutnya. Kalau nggak selesai sekarang, kalaupun kita nggak bisa menikmati hasilnya sekarang, tapi jangan berhenti bergagasan gitu aja lah. Bapak dulu mengalami nggak transformasi gagasan itu dari sebelumnya, sebelum Bapak hadir di sini? Ya, sangat mengalami lah. Mengalami Sangat ya. mengalami. Jadi memang ada apa? Transfer ada, gagasan ada. itu tersandung-sandung mungkin barangkali. Iya, di masa sekarang ini kalau menurut saya ya, hampir di seluruh BUMN kalau menurut saya. Karena sekarang sudah mulai masuk yang muda-muda, pendidikannya juga sudah pantas, cara bekerja, cara mengeluarkan gagasan gitu ya, itu sudah kelihatan agak berubah sekarang. Ada akselerasi, ada juga kualitas pemikiran-pemikiran. Kalau menurut saya itu sudah terjadi di hampir. Jadi pada semua saat itu BUMN. begitu ada transformasi gagasan, Bapak berpikir nggak, wah, this is the time gitu. Iya, Iya betul. kan? Ada dong rasa gitu. Kalau kita nggak ikut ya ketinggalan lah, tergilas. Nah, itu Gitu satu menurut ya. Hah? Yang kedua, Bapak sempat mikir juga nggak? Ini gua capek-capek, ntar gua udah pensiun, siapa yang nerusin? Ada nggak mikir gitu? Enggak lah, saya selalu optimis. Generasi berikutnya tuh selalu lebih progresif lah dari generasi sebelumnya. Maunya gitu kan Pak ya? Iya. Maunya kan begitu Pak. Kita harus buat. Gitu. Saya kalau jadi narsum deg-degan saya ditanya sama Mas Ari ini. Kenapa? Deg-degan, nyampainya cablek banget gitu. Bukan. Ini kita mesti ini narasumber yang tepat. Jangan nanggung-nanggung, tanya aja semuanya. Ini kan yang nonton juga pengen tahu. Waduh. Kalau nggak bisa dijawab ya dicatat aja. Ya udah. Jadi tetap kita jaga marwah sofa panas ini. Dan Lucu itu. pertanyaan-pertanyaan yang mewakili audiens. Oke. Next apa nih? Saya mau nanya di luar ini deh. Hobinya apa sih Pak? Hobi ya? Hobinya nih. Saya Tanya ini Pak Vidi nih. Tadi saya dengar baca. kalau baca saya masih lakukan sampai hari Sampai ini. sekarang. Sampai hari Apa ini. yang topik apa sih yang dibaca sama Pak Vidi? Dulu saya milih-milih topik. Tapi setelah saya melihat polanya Pak Gita Wirjawan ya, saya lihat Oh, itu. Pak Gita, ya. Pak Gita itu katanya kalau milih buku tuh nggak pakai topik-topik dulu, filternya belakangan. Yang penting dia baca duluan. Baca dulu. Kalau dulu kan saya filter dulu. Jadi ya nggak luas lah. Akhirnya saya ikutin beliau. Pokoknya kalau ada buku menarik bidang apapun saya ambil, saya baca. Di scan gitu bacanya. Ambil intisarinya apa baca details? Baca details. Details. Baca Oh, details. seorang pembaca. Dari pembukaan sampai komentar di belakang buku itu saya baca. Tapi Apa yang menarik? ada kata orang, baca tuh buat orang Indonesia ada dua versi. Baca versi hobi sama baca versi Habibi. Apa tuh? Apa tuh? Nah, ini asik nih. Habibi kalau baca buku nggak pernah sampai habis Pak. Oh, oke. Asal intinya dapat. Dia lihat aja, ini gua nggak baca, ini gua baca, itu Habibi. Ya. Skimming lah ya. Bisa ya. Kira-kira Bapak penganut apa nih? Penganut yang mana? Penganut yang baca dari awal sampai akhir. Ada 3 Pak. Yang hobi dia. Yang baca cuma buat image doang. Maksudnya? Berarti kagak. Itu ada. Itu Kalau kan soal itu sih gaya. kadang-kadang saya nggak ngerti juga. Itu ngetes kacamata bos. Kalau beli kacamata baru ngetes. Wah, Saya itu punya apa ya, semacam dalam tanda kutip tuh fanatisisme terhadap baca buku. Waduh. Karena buat saya orang yang ngarang buku ada topik-topiknya nggak yang Bapak pilih buku-buku itu? sekarang beragam lah, dari sejak filsafat, agama, seni, bahkan studi gender juga saya baca itu sekarang. Oh, Bapak baca filsafat juga? Saya baca. Oh, ntar jadi temennya Rocky Gerung tuh. Ya nggak seperti itulah. Kita undang Rocky Gerung. Ya. Oke. Ya. Gerung-gerung. Itu gerung-gerung motor. Jadi Oke. saya punya pendapat itu kalau
orang nulis buku tuh Pak, itu kan sebetulnya mencurahkan seluruh pengalaman hidupnya sampai saat itu ya. Boy, menarik nih. Bener kan ya? Betul. Iya. Jadi kalau saya baca bukunya dia, kira-kira saya langsung merampas hidupnya dia tuh saya internalisasi ke diri saya. Wah, beliau ini seorang analis ternyata ya. Enggak, Iya loh. ini emang indikasi orang smart tuh begitu. Indikasi begitu kayak Bapak ini. Pak, ngomong-ngomong Bapak baca buku, Bapak kerja juga, Bapak terlibat juga dalam konsep pembaharuan yang ada di Cilegon nih. Ada nggak terpikir Pak, lagi ngelamun, kalau saya pensiun saya harus punya buku soal apa saya punya kontribusi di KSI gitu loh, atau di Krakatau. Iya. Ada nggak pikiran gitu Pak? Ada lah ya, sebenarnya itu cita-cita yang terpendam ya, tapi tidak pernah terlaksana sampai hari ini. Karena sebetulnya setiap kita kan sebetulnya dari perjalanan hidup kita kan kita membangun suatu ini ya, ada basis filosofi hidup dan lain Deketin Pak sebagainya. mic-nya. Kalau itu kita tuangkan dalam sebuah buku kan sebetulnya sumbangan yang sangat berarti ya buat generasi berikutnya. Karena bukan apa, generasi muda sekarang perlu banyak bacaan. Iya. Iya. Dan sekarang kan sudah ada social media, podcast segala macam. Jadi menyampaikan tidak harus sekedar buku. Bisa menjadi langsung aja seperti This is what I thought about Indonesia. Ini yang saya pikirkan tentang Indonesia untuk Indonesia. Jadi saya talk about Cilegon gitu kan. Dulu kan sering diledek bahwa bangsa Indonesia itu bangsa lisan ya, pintar ngomong tapi nggak pintar nulis gitu ya. Tapi sekarang membuktikan pintar ngomong juga oke, nggak apa-apa selama dia didokumentasikan dan ditransfer. Exactly. Nah. Pak, saya ada cerita Pak. Ya. Ini agak nyeleneh nih. Saya sempat emosi tuh. Saya dikirim perusahaan ke Jepang, belajar broadcasting di sana. Semua perwakilan TV kumpul di sana, Asia Tenggara. Sampai hari ketiga Indonesia nggak dipanggil-panggil masuk ruangan. Kita absen tapi kuliah kita nggak dipanggil. Saya tanya sama guru besarnya, waktu itu Profesor Nakatani, Prof, kok Indonesia nggak masuk ruangan? Wah, Indonesia gampang deh. Ini dia 10 tahun Indonesia udah bisa bahasa Indonesia. Indonesia gampang, kenapa? Indonesia saya kasih buku 1, baru lihat depannya udah bisa ngomong katanya. Gue bilang brengsek lu ngeledek gue. Ini satir. Ini satir sindiran atau Enggak, itu ujian? beneran. Kejadian. Itu saya alami Mas. Itu gila tuh orang Jepang tuh. Tapi dia berhubung profesor, udah 10 tahun tinggal di Indonesia. Dia bilang saya udah hafal lah. Orang Indonesia kasih buku, baru lihat judulnya aja udah bisa cerita katanya. Sedangkan orang Jepang katanya baru selembarnya 3 hari katanya. Mudah-mudahan saat sekarang nggak kayak gitu Pak ya. Enggak lah ya, enggak lah. Udah well educated lah ya. Iya. Ya kan? Pak, ada pekerjaan lain yang juga Bapak punya tanggung jawab nih. Tapi saya pikir ini urusan sosial ya ke masyarakat. Ya. Jadi ketua paguyuban tuh. Paguyuban warga Banten ya. Iya. Saya baca beritanya nih. Ya. Jadi paguyuban warga Banten itu sejarahnya cukup panjang. Sebetulnya dulu itu warga-warga Banten yang ada di DKI berkumpul lah. Ya, dari sejak tahun 50-an tuh ada jagoan namanya Kang Citra dan lain sebagainya sampai tokoh-tokoh formal organisasi yang belakangan. Ada Jenderal Suryadi Sudirja, ada Eki Sahrudin, ada Hari. Suryadi Sudirja juga Banten iya. ya? Beliau bahkan ada Pak Tubagus Hasanuddin. Suryadi Sudirja itu Gubernur DKI dulu. Pernah jadi gubernur DKI, pernah jadi menteri dalam negeri. Iya, tahun 95, 96 ya. Dan organisasi ini juga punya peranan yang cukup besar pada saat pembentukan Provinsi Banten. Jadi organisasi ini sayang kalau kemudian eksistensinya hilang. Nah, tokoh-tokoh yang sudah sepuh-sepuh ini, kemarin ketua sebelumnya tuh Pak Tubagus Farih Nahril, usianya sudah 76 tahun. Menyerahkanlah estafetnya ini ke saya. Mudah-mudahan organisasi ini bisa lebih punya arti lah di masyarakat Banten ini. Paguyuban warga Banten itu bukan primordial karena definisinya adalah setiap orang yang tinggal di Banten dan punya kepedulian yang tinggi terhadap Banten itu disebut warga Banten. Seperti Bung Ari, Chef Haryo ini. Jadi terbuka juga kita untuk berdua nih bisa juga berpredikat warga Banten. Iya bisa. Orang saya sama Bung Ari ini jangan-jangan lebih sering Bung Ari ke keraton Bantennya kan? Itu malah anjir Pak. Ketua paguyuban ini jabatan ini nggak politis nggak sih Pak? Oh ya enggak lah, Enggak yang ya? sosial aja. Itu full sosial ya? Sosial. Tekor dong Pak? Ya? Tekor. Maksudnya biar tekor asal kesohor gitu. Bukan sosial kalau di Indonesia kan buset deh.
Tipis dompet, Bos. Iya. Kalau beneran. Ya mudah-mudahan enggak lah ya, Mudah-mudahan karena kita enggak. kan mengumpulkan semua potensi supaya bersama-sama peduli terhadap Banten ini. Enggak, yang saya kan banyak sepuh kok jatuh pilihannya ke direktur utama KSI. Yoi. Nah, itu yang luar biasa nih. Kalau itu saya juga nggak terlalu tahu, tetapi saya memang cukup rajin lah ya bersilaturahim terhadap kepada mereka itu. Saya takzim lah sama orang tua itu, sehingga mungkin karena yang dikenal saya lah yang ditunjuk. Nah, ini udah bicara naluri para sesepuh. Dia tuh orangnya kira-kira gitu kan. Iya. Iya kan? Iya. Dia main-main sama orang-orang zaman dulu, Bos. Iya. Ya kan, kalah kita intuisinya. Intuisi ya. Iya kan? Kesibukannya nggak ganggu jam dinas, Pak ya? Enggak lah. Itu kan Dan sebetulnya dalam beberapa bagian saya manfaatkan hubungan yang baik dengan semua elemen masyarakat Banten ini supaya juga bisa sinergis juga dengan KSI. Itu termasuk jawara-jawara itu? Termasuk. Jawara, ulama, masyarakat adat itu termasuk. Oh, masuk juga? Masuk. Jadi Baduy segala itu ya? Iya, masuk. Biasanya paguyuban warga Banten tuh pini sepuhnya tuh 3 elemen. Dari ulama, dari kesultanan atau kenaziran Kesultanan Banten, dan yang dari masyarakat adat. Bisa jadi satu, Pak? Bisa lah. Dengan kesadaran bahwa apapun dulunya, apapun backgroundnya, kita tuh sama-sama Banten gitulah kira-kira. Ada nggak pemetaan untuk paguyuban ini? Pemetaan kegiatan sosial kira-kira? Apa sih sebuah paguyuban masyarakat Banten ini? Ya, dalam definisi gitu. Ya, pada dasarnya kan sebetulnya kita ingin mengembangkan solidaritas dan empati ya bagi orang-orang Banten yang ada di Banten maupun diaspora nih di seluruh Indonesia. Yang sukses-sukses itu jangan lupa di tanah kelahirannya mungkin ada saudara-saudaranya yang masih belum bisa menikmati kue kemajuan inilah. Nah, kalau bicara istilahnya kearifan lokal lah. Mungkin Bapak ingat beberapa nama tokoh-tokoh yang asal Banten selain Pak Suryadi tadi itu. Siapa aja sih, Pak? Ya banyak ya. Di sisi Krakatau Steel misalnya kita ada Pak Dainul Hai yang pernah jadi direktur utama Krakatau Steel. Yang orang-orang pergerakan Eki Sahrudin. Yang Pak Bankers ada Pak Triana Samun gitu ya. Orang-orang pergerakannya apa? Mungkin kaum milenial harus tahu apa itu definisi orang-orang pergerakan. Ya pergerakan itu aktivis-aktivis lah ya. Yang sampai terakhirnya Pak Eki kalau nggak salah juga pernah aktif di legislatif juga almarhum ya. Iya. Pak siapa? Eki Sahrudin nih. Oh, Eki yang sempat jadi dubes ya? Iya. Oh, dia Banten ya? Banten. Ya berarti top. Banyak juga yang bilang begitu ya. Begitu ada orang-orang yang kelihatan cukup nasional, baik. Seperti itu dia Banten ya. Berarti ada gap nih antara realitas sama stigma atau image tadi ya. Jadi memang orang Banten itu mungkin sebelum generasi saya role modelnya kebanyakan ya seperti jawara, pegang golok dan lain sebagainya. Ya mungkin di zaman sekarang sudah perlu role model baru gitu ya. Role model baru yang memang orang Banten itu mungkin mencapai satu tempat yang pantas di masyarakat ya. Dan itu harus jadi role model baru buat yang lain-lainnya. Gitu. Saya setuju, Pak. Karena sekian puluh tahun yang lalu, yang tadi itu entah ini image, positioning tuh nggak enak banget gitu loh. Betul. Kalau bicara orang Banten gitu kayak gimana gitu loh. Iya. Jadi saya juga pernah ketemu jika orang Banten ya ilmunya tinggi. Iya, saya lulusan UI. Banyak orang pinter. Oh iya, saya kuliah di ITB. Bukan ilmu itu. Iya. Tapi kalau kita lihat samurai, marwah dari samurai Jepang itu juga keren, Pak. Betul. Oh Dan iya. Kenapa nggak bisa dari sebuah pencaksilat atau jawara ini diangkat yang positifnya dari nilai agama Islam, harus ada penggagas yang bisa. Justru memang begitu sesungguhnya. Yang namanya jawara dan lain sebagainya sebetulnya adalah kumulasi dari sikap-sikap baik dan berani lah gitu ya, berani, lugas, sikap baik, membela kebenaran, ya kumulasinya itu jawara itu.
bukan dalam konteks kekerasan, menggunakan kekerasan. Jadi nggak negatif ya? Nggak negatif. Asik ya kalau ngobrol sama orang senang baca tuh dalam gitu. Enggak, ngobrol sama orang, kalau saya bilang ngobrol sama orang pintar. Ya kan? Ada orang pintar tapi bacanya juga biasa-biasa aja, nggak luar biasa. Tapi ini orang pintar banget, saya nggak tahu pintar ngomong atau apa gitu. Bisa aja nih. Tapi kalau bapak kita ya hobinya ya baca. Satu tadi bapak sebut hobinya musik. Nah, Dulu. Gini Pak, jangan gitu dong, jangan bicara dulu. Musik itu membawa sebuah sikap. Mas Bro, gini loh. Bapak saya dulu bilang gini. Orang itu kalau hobinya musik penuh perasaan, sensitif katanya. Saya takutnya bapak kita begitu, kita bercanda-bercanda, ntar pulang ngedum malah marah-marah enggak? Enggak. Agak-agak mirip nih Bung Ari ya. Kakek saya dulu yang ngomong kayak begitu. Nah loh. Malah beliau bilang itu orang yang suka musik itu tidak mungkin mencuri katanya. Iya. Karena hatinya tuh terlalu halus untuk mengambil hak milik orang lain. Iya, iya. Karena ayah saya bilang, pas tuh hobi kamu olahraga sama musik. Satu membentuk sportivitas, berkarakter. Yang dua, lu punya sikap kepedulian. Itu dari musik katanya. Ini saya pikir bapak saya bisa aja nyenengin. Zaman dulu gue masih anak-anak, gue gak ngerti kan. Tapi akhirnya saya pikir ya bener gitu. Iya. Apa musiknya Mas Widi ini? Dulu saya masih kecil itu ayah saya tuh punya koleksi piringan hitam lagu-lagu klasik yang banyak ya. Jadi saya agak terbawa juga alirannya. Bangsa Mozart gitu. Mozart, Chopin. Chopin. Wah gila. Gitu. Berat Schubert, nih. ya. Iya, iya. Musik terstruktur. Tchaikovsky ya. Wah. Kalau Mas Ari musiknya apa sih? Kita Ngak-ngik-ngok lagi. bukan ngak-ngikok. Apa tuh? Apa namanya? Campur sari bos. Pantura dong. Cuma nggak berkembang karena rupanya penyuka musik klasik itu begitu masa remajanya nggak banyak ditemenin orang. Gitu Pak ya. Adik-adik saya itu Itu bener loh. bener ya. Bapaknya bapak tuh pemberani. Karena punya hobi yang sangat, aduh, apa istilahnya? Gak akan banyak pengikutnya gitu loh. Dan gak akan banyak punya teman aja. Hobi musik klasik tuh bos. Kalau istilahnya Mas Bro kita ini, orang yang suka menyendiri. Itu agak-agak aneh tuh orangnya. Sebenarnya sih pengennya nggak menyendiri ya, cuman yang lainnya pada pergi. Nggak ketemu nih lagu apa sih? Kalau musik nyambungnya ke karya seni nih. Kalau seorang seniman, ada nggak tokoh yang Bapak suka dari siapa sih yang ada gue banget nih gitu? Tokoh seniman. Seniman ya. Sekarang atau zaman dulu ya? Ya siapapun. Ya kalau zaman-zaman dulu sih ya saya suka lah ya melihat lukisan, pahatan-pahatan, Michelangelo dan sebagainya saya suka. Kalau lokalnya siapa? Lokal hero-nya siapa? Wah, kalau lokal malah saya nggak terlalu ngikutin. Kayak Avandi atau juga nggak terlalu ngikutin lah gitu ya. Saya tuh malah pernah dapat kesempatan ya ke museum apa yang di Paris tuh, yang ada Louvre. Mona Lisa, Louvre ya. Mona Lisanya itu saya udah ngantri panjang gitu ya. Saya ingin lihat tuh detil-detilnya seperti apa gitu ya. Tapi terhalang oleh orang-orang yang selfie begini. Jadi rupanya mereka nggak lihat lukisannya itu, cuman buat selfie di belakangnya gitu ya. Gitu ya. Nah Pak, dari sekian banyak proses perjalanan hidup Bapak sampai hari ini, sekolah, sarjana, hobi musik, baca, ketua paguyuban, di profesi core Bapak ini, ada nggak dampaknya, pengaruhnya? Ada. Dalam Bapak bersikap, Ya. dalam Bapak bertutur kata itu, Ya. itu Ada. besar pengaruhnya. Sangat besar. Jadi background pendidikan saya sebetulnya matematika murni. Jadi Matematika ya? matematika murni. Jadi kalau menurut saya matematika murni, musik sebetulnya mewakili bahasa saja gitu ya dalam versinya masing-masing. Gitu ya. Kalau musik atau seni itu mewakili dari rasa, matematika itu dari logika gitu ya. Dan dalam pengambilan keputusan, dalam berdiskusi dan lain sebagainya, yaitu yang pengaruh besarnya cara berpikir dan juga ada empati di dalamnya. Bukan cuma logika formal saja, tetapi ada empati yang mengiringinya. Itu kalau menurut saya. Itu satu perpaduan yang menghasilkan satu kekuatan positif ya. Iya. Kira-kira gitu Pak ya. Nah, ini bagus kalau kayak gini. Pak Vidi, bagaimana Pak Vidi melihat generasi mendatang ini?
generasi milenial dan zilenial dalam tongkat estafet lah. Kalau Mas kan sudah mengalami beberapa zaman ini kan. Iya. Bagaimana melihat ke depan ini, cara berpikir, cara bertindak, cara macam-macam lah melihatnya ke depan. Jadi kalau menurut saya pertama generasi kita ini ya, atau saya lah paling enggak, tidak boleh juga memaksakan cara berpikir, cara bertindak ya yang tidak sesuai dengan apa yang ada sekarang. Kalau menurut saya mereka itu natif di zamannya gitu. Kita yang imigran. Jadi jangan merasa kita yang tuan rumahnya, mereka yang imigran. Jadi kita atur-atur mereka. Tapi benar ya apa kata Soekarno bilang bahwa anak muda adalah agen perubahan. Betul. Di zamannya ini mereka natifnya. Kita cuma fasilitator saja. Atau bahkan yang lebih lugas lagi kalau menurut saya nih, sekarang udah bukan cerita kita, tapi cerita mereka. Kita cuma figuran-figurannya saja. Jadi setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya, Bos. Iya benar ya. Itu benar. Tuturi Handayani itu benar ya, Bos. Ya. Pak, terakhir Pak. Pertanyaan saya menyangkut jabatan Bapak sebagai Dirut Krakatau Sarana Infrastruktur. Saya beberapa kali bertemu dengan tokoh-tokoh di Krakatau nih, dengan bos-bos lah. Ada satu target menjadikan Cilegon ini pintu gerbang dari Pulau Jawa. Jadi orang kalau liburan tuh nggak hanya taunya Bandung, Jogja atau Bali, tapi juga beralih ke Cilegon. Itu apakah KSI juga ada pemikiran soal? Iya, betul. Jadi bahwa Cilegon itu adalah gerbang Pulau Jawa itu bukan cita-cita, tapi fakta geografis gitu ya. Iya, karena ada pelabuhan juga kan. Betul. Nah, tinggal sekarang bagaimana caranya membuat segala pendukung-pendukungnya seperti Krakatau Urban Valley tadi mendefinitifkan bahwa ini memang gerbang Pulau Jawa yang perlu disinggahi, bukan cuma dilintasi saja. Harus berhenti mereka di sini. Dan untuk berhentinya itu harus ada sesuatu yang menarik. Tempatnya, lingkungannya, juga sajiannya. Dan yang tadi itu Pak ya, istilah Bapak tadi apa Pak? Cilegon Green apa? Krakatau Urban Valley. Bukan, Green and Smart. Green and Smart, betul. Green and Smart. Green and Smart. Itu kapan targetnya tercapai itu Pak? Green and Smart tuh? Ya kalau mudah-mudahan sih pembangunan awalnya sih mungkin sudah bisa dilakukan di 1 atau 2 tahun ke depan. Cuma membangun area sebesar itu memang kan perlu waktu yang cukup panjang. Sekarang sisa berapa hektar sih Pak? Yang di sini? Ya. 270 hektar tadi. Waduh, gede banget Bos. Oh ya. Pak, tadi ada 2 kata yang saya tangkap, green and smart ya. Berarti Bapak punya visi untuk menghijaukan dan membuat Krakatau ini menjadi punya sentuhan organik. Jadi penghijauan tadi. Jadi kalau green, lingkungan yang hijau atau industri yang hijau itu kalau menurut saya mestinya sudah bukan visi. Green engineering. Udah agak terlambat kita ini. Wah, masa depan gitu sekali. Jujur sekali. Sudah agak terlambat. Saya senang dengan kencang dikit Pak ngomongnya biar denger tuh Pak. Jadi kalau misalnya kapan gerakan green industry atau green village ini dimulai? 10 tahun yang lalu mestinya. Gitu. Harusnya. Karena kalau misalnya nggak kita lakukan, ya udahlah. Katanya orang-orang kaya itu cukup bikin escape plan aja ke planet-planet. Pak, ini masa depannya saya ngeri nih Pak. Ngeri. Saya pernah melihat visi seperti ini. Konon katanya dulu ada pohon loh di saat orang-orang sudah berbicara pohon plastik Pak. Nah ini apakah akan terjadi masa depan seperti ini? Dulu katanya ada namanya makhluk yang namanya pohon. Pohon itu dulu katanya menghasilkan oksigen. Apakah ini bisa terjadi Pak masa depan? Bukan cuman pohon ya. Katanya itu udah diteliti itu di Eropa di mana-mana. Ikan-ikan yang kita makan itu sudah mengandung mikroplastik, bukan cuma. Hati-hati, Anda kan kuliner. Yoi. Ntar ikan-ikannya mengandung Pak, ini lagi. Di Singapura sudah ada makan ayam ditumbuhkan dari pertumbuhan ini sel. Ya. Jadi tidak perlu lagi peternakan ayam, tapi sel ditemukan menjadi daging buat ayam. Daging aja. Dan daging ayam Jadi yang ayam nggak usah dikawinin lagi. nggak usah pakai sel sekarang dan sudah ada makanan yang dijual. Yang punya ayam aja deh. Jadi green engineering ini perlu ya. Iyalah. Yang saya mau tahu apa sih filosofi hidup Bapak? Filosofi hidup saya. Dalam bekerja, dalam berkarya, dalam bersosialisasi. Biasanya kan kalau
orang-orang yang muncul, Ya. gitu kan punya apa filosofinya apa gitu. Ya, jadi kalau menurut saya semua idealisme, semua pekerjaan kita dan lain sebagainya itu ujung-ujungnya hanya bisa diukur oleh manfaat yang dirasakan oleh sekeliling kita. Jadi menurut saya ya akhirnya keseluruhan eksistensi saya itu ada saat ini barangkali memang supaya bisa memberikan manfaat ke lingkungan saya. Itu aja. Jadi bermanfaat Ya. bagi banyak orang, bermanfaat bagi perusahaan, Ya. bermanfaat bagi keluarga. Ya. Sama kayak Anda. Sama kayak saya nggak? Sama. Sama. Pastilah semua Oke, orang Pak. ya. Ada pesan-pesan terakhir untuk karyawan, untuk siapapun yang akan lihat podcast ini, Untuk internal, untuk warga Cirebon. untuk masyarakat Cilegon juga, Ya. mengenai KSI dengan segala macam target-targetnya ke depan gitu kira-kira. Ya, kalau menurut saya untuk teman-teman KSP, KSI dan seluruh KSI Group bahkan Krakatau Steel dan juga warga Cilegon, ini acara yang seperti digagas oleh Sofa Panas ini kalau menurut saya perlu diperbanyak dan diamplifikasi supaya gagasan-gagasan baik itu selalu tertanam, optimisme juga selalu hadir gitu ya, supaya kehidupan kita lebih baik di masa yang akan datang. Itu saja barangkali. Tuh, luar biasa, denger nggak? Amplifikasi, Bo. Ngomong sama siapa ini gue kalau kayak begini, denger nggak? Bapak kita bilang acara program harus diperbanyak. Jadi kalau syuting seminggu sekali kurang. Jadi sebenarnya Sofa Panas ini fungsinya sebagai kontrol sosial nih. Iya, sekaligus informasi kan. Iya. Kepada publik siapa Krakatau Steel, siapa KSI, siapa beliau ini. Krakatau Steel memberikan informasi keluar dan keluar bisa Iya. mendapatkan informasi tentang Krakatau Steel. Iya. Dan akhirnya orang bisa bicara soal Krakatau Steel atau Cilegon lah paling enggak sebagai calon pintu gerbang nih kan. Akan punya pintu gerbang. Apa tadi yang terakhir? Green and Smart. Green and Smart. Ya, dengan Green and Smart kita akhiri podcast kita pada siang hari ini. Saya Chef Aryo Pramo. Saya Ade Sudarsono dan Bapak kita terima Direktur kasih. Utama KSI Pak Vidi, Fidi. Pak Fidi. Nama panjangnya Pak? Agus Nizar Fidiansyah. Pak Agus Nizar Fidiansah, Direktur Utama Krakatau Sarana Infrastruktur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dengarkanlah, mati saja. Pakai dong kacamata tadi. Ini lagu tentang sofa panas. Sofa panas bikin gemas. Sofa panas bisa mengganas. Sofa panas jangan lemas. Sofa panas jangan lemas. Di sofa panas. Nah, Pak, atur dong Pak. Makasih Pak.